Bareskrim Mabes Polri menggeledah kantor pusat PT Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terkait kasus waktu tunggu bongkar muat atau dwelling time. Salah satu ruang yang digeledah adalah ruang Dirut Pelindo II, RJ Lino. Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Victor Edi Simanjuntak, dari lokasi penggeledahan dikatakan ada 26 jenis dokumen yang disita dari ruang Dirut Pelindo II. Selain ruang Dirut Pelindo II, penyidik juga menggeledah sejumlah ruangan, baik ruang penyimpanan dokumen ataupun komputer-komputer yang ada di beberapa ruangan. Penggeledahan berlangsung terkait dugaan kasus korupsi di PT Pelindo II. Temuan awal penyidik pada kasus ini yaitu adanya 10 unit mobil crane yang tidak berfungsi. Menurut Victor, persoalan efektivitas mobil crane ini berpengaruh pada proses dwelling time. Apalagi dwelling time ini sudah menjadi arahan Presiden Joko Widodo. Alat berat jenis crane ini sekarang telah disita dan diberi garis polisi. Pemirsa, saat ini kami sudah tersambung dengan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Polisi Victor Edi Simanjuntak. Pak Victor, selamat malam. Malam, Mas Doni. Ya, Pak Victor, ini terkait dengan penggeledahan, apa saja yang sudah ditemukan dan disita atau diamankan oleh pihak kepolisian dari ruang kerja Dirut PT Pelindo II RJ Lino, Pak Victor? Ya, dari ruang kerja beliau tadi kebetulan saya sendiri yang masuk ke dalam. Ada 26 bendel yang kami berhasil menyita. Nah, ini ada ke-26 bendel ini nanti akan kita analisis dan nanti tentu akan kita tanyakan ke beliau. Tapi bukan hanya itu saja, ada juga dari beberapa ruangan, baik itu dari ruangan cyber, dari ruangan teknik, itu kita menyita banyak dokumen tentu yang berkaitan dengan hasil-hasil apa yang sudah kita selidiki selama ini untuk kemudian memperkuat pembuktian kita dalam penyidikan ke depan ini. Ini Pak Victor terkait dengan 10 unit mobil crane yang tidak berfungsi maksimal. Ini kaitannya dengan kasus dwelling time ya Pak ya? Jadi bukan dikatakan tidak berfungsi secara maksimal. Maksimal kan berarti berfungsi. Ya. Karena alat itu, mobile crane itu sudah ada datang tahun 2013, tapi sampai sekarang kan tidak digunakan. Dari pelabuhan-pelabuhan yang seharusnya menggunakan itu, yaitu Bengkulu, Jambi, Teluk Bayur, Palembang, Banten, Cirebon, Panjang, sama Pontianak, itu kita cek ke sana beberapa pelabuhan, mereka mengatakan tidak membutuhkan peralatan yang demikian. Tapi barangnya ada semua Pak Victor? Gimana? Barangnya semua ada, 10 unit crane ini sudah disita? Barangnya ada, tapi tidak digunakan karena pelabuhan memang tidak membutuhkan itu. Tentu juga simulator mobile crane itu pun tidak dibutuhkan. Kita tanya dari Diklat, kita tidak membutuhkan itu gitu. Jadi kenapa dibeli kan gitu. Lalu apa kaitannya atau hubungannya antara crane ini dengan dwelling time yang ada di pelabuhan, sementara crane-nya sendiri kan tidak dibutuhin pelabuhan dan barangnya ada tapi tidak berfungsi atau tidak dipakai di pelabuhan? Ya, tentu dwelling time itu kan waktu tunggu. Kalau peralatan di sana itu bagus semua, tentu juga akan mengurangi waktu tunggu. Nah, ini barangnya tidak dibutuhkan, padahal ada pengusaha-pengusaha kapal yang mengatakan bahwa kapal mereka sendiri itu sebenarnya bisa bongkar, muat. Yang penting fasilitas pelabuhan itu sudah memadai dan waktu atau pengurusan dokumen yang berkaitan izin dan sebagainya itu bisa diperoleh dengan baik, lancar begitu.
Ya, Pak Victor, ini potensi kerugian negara berapa total jumlahnya, Pak? Potensi kerugian negara kami belum bisa menghitung karena ini ada kaitannya juga dengan simulator mobile crane, simulator kapal, ada UCC. Semua ini satu paket ini kurang lebih 5 triliun. Nanti tentu yang menentukan kerugian negara itu adalah BPK gitu. Ya, pada waktu penggeledahan dilakukan oleh aparat kita kan ada Dirut Pelindo II juga di lokasi kan, Pak Victor. Apakah sudah ada komunikasi dengan yang bersangkutan, Pak Erjelino? Ya, waktu mau masuk ke ruangan beliau sempat tidak setuju. Jadi berkomunikasi dengan saya. Saya mengatakan bahwa kita datang ke sini, tentu kita sudah mempunyai penetapan dari pengadilan. Penetapan dari pengadilan ini kan tidak gampang keluar. Tentu dia melihat bukti apa yang sudah kita miliki. Nah, saya mengatakan begitu kepada Pak Lino dan tentu kalau ada keberatan-keberatan di situ, ada ruang-ruang tertentu yang bisa digunakan untuk menguji apa yang telah kita perbuat ini salah atau tidak. Gitu. Tapi tidak ada upaya menghalang-halangi aparat kan untuk penggeledahan? Ya awalnya tidak boleh, tapi beliau kemudian kooperatif. Ya, Pak Victor, kalau Anda mengatakan sudah punya bukti awal dari pengadilan sehingga berani untuk melakukan penggeledahan, artinya bisa jadi nanti hasil-hasil yang didapatkan di lapangan itu diolah kemudian bisa menghasilkan tersangka. Atau mungkin sudah mengarah kepada nama tersangka? Ya, tentu sudah ada nama-nama itu. Siapa Pak Victor? Belum bisa mengatakan itu sekarang. Apakah yang bertanggung jawab atas Pelindo II langsung atau terkait dengan pelabuhan? Ya, nanti kita analisis dulu dokumen-dokumen dan kita periksa saksi-saksi dulu untuk kemudian nanti kita dengan firm bisa mengatakan ada tersangka si A, si B, si C begitu. Ya, Pak Victor, dari berkas atau dokumen yang Anda sita dan diamankan, apakah sebagian besar dokumen tersebut memang penting ditemukan di ruang kerja Dirut Pelindo II atau sebenarnya dokumen-dokumen penting ditemukan di luar ruang kerja Dirut? Ya, karena kebetulan saya yang meneliti di ruangannya beliau, ada saya dapatkan dokumen penting tentang hasil audit yang telah ada tentang beberapa hal yang kemungkinan janggal dari pelaksanaan pengadaan barang tersebut. Ya, Pak Victor, beberapa saat lalu waktu penggeledahan dilakukan di ruang Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, ada berkas-berkas disita termasuk juga ditemukan uang tunai di sana. Apakah Anda dan tim menemukan juga sejumlah uang atau mungkin benda-benda lain yang terkait dengan berkas-berkas yang disita sekarang ini? Begini, jadi ini kan pelaksanaannya sudah tahun 2012, barangnya tahun 2013, tentu tidak akan ada lagi kita menemukan uang yang berkaitan dengan itu. Nanti kita harus profesional dalam pelaksanaan penegakan hukum. Yang kita geledah adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang tersebut. Apakah pengadaan itu sudah benar, adakah kerugian negara di situ, kan gitu. Jadi kita tidak ada kaitannya dengan uang, karena itu sudah lewat. Ya. Walaupun tidak ada kaitannya, tapi Anda juga tidak menemukan sejumlah uang yang dalam nominal atau jumlah yang tidak wajar dalam ruang kerja Dirut Pelindo II? Nah, itu kita tidak menemukan hal yang demikian. Oke. Pak Victor, setelah ini bagaimana kondisinya? Apakah masih dilakukan penggeledahan lanjutan atau dianggap sudah cukup? Bagaimana langkah selanjutnya? Sampai sekarang penggeledahan masih berlangsung. Sampai kapan kira-kira selesai, Pak? Ya, kalau penyidik menganggap bahwa semua dokumen sudah ditemukan, maka penggeledahan akan selesai. Dilanjutkan dengan penelitian-penelitian dokumen malam ini juga. Ya. Betapa penting atau sebegitu pentingnyakah upaya penggeledahan ini dilakukan terkait dengan imbauan Presiden Joko Widodo untuk membongkar habis hal-hal yang menghambat dwelling time sehingga Kabareskrim Mabes Polri juga terjun langsung memimpin penggeledahan ini, Pak Victor? Ya, sangat penting sekali penggeledahan ini karena kita membutuhkan bukti-bukti. Memang kita sudah mempunyai alat bukti, tetapi kan harus firm kita bahwa memang telah terjadi perbuatan melawan hukum di sini.
untuk menentukan sudah terjadi perbuatan melawan hukum, itu kita membutuhkan bukti-bukti berupa dokumen, apapun jenisnya itu yang berkaitan dengan pembuktian ini. Pak Victor, apakah ada kaitannya antara penggeledahan yang dilakukan di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, kemudian dengan penggeledahan yang dilakukan di PT Pelindo II malam ini? Ada mungkin satu rangkaian atau benang merah? Itu perlu kita teliti. Itu apakah nanti itu berkaitan atau tidak, tentu itu nanti setelah kita memeriksa saksi-saksi, memeriksa ahli, dan meneliti barang bukti atau dokumen-dokumen yang berhasil kita ambil. Ya, terkait dengan penggeledahan malam ini juga, apakah ada komunikasi atau mungkin pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas terhadap pihak-pihak yang berwenang di Pelindo II? Sebelum ini kan kita sudah memeriksa beberapa orang untuk memperoleh data-data yang akurat. Tentu masih ada banyak saksi yang harus kita periksa untuk memperoleh data-data tersebut sebelum kemudian kita memeriksa tersangka. Ya, Pak Victor, bagaimana dengan informasi keseluruhan hasil penggeledahan yang dilakukan oleh tim Anda? Apakah akan ada keterangan resmi dari Bareskrim Mabes Polri? Ya tentu nanti kalau sudah selesai melakukan penggeledahan, kalau masih sempat pasti akan diberikan keterangan resmi. Tetapi mungkin kalau tidak, ya bisa besok atau lusa. Kira-kira akan selesai malam ini atau berlanjut sampai besok pemeriksaan atau penggeledahan ini, Pak Victor? Saya kira kalau saya melihat dokumen-dokumen ini tidak terlalu lama, ini mungkin bisa segera selesai. Ya, Pak Victor, ini terkait dengan penggeledahan yang dilakukan di Pelindo II sampai malam hari ini, apakah ada mungkin perluasan upaya penggeledahan di kantor atau instansi lain terkait dengan hasil yang ditemukan di Pelindo II malam ini? Akan kita lihat apakah mungkin masih ada atau mungkin di 8 pelabuhan tersebut. Sepanjang kita masih membutuhkan data-data untuk melengkapi, akan kita laksanakan. Tetapi kalau dokumen-dokumen ini sudah cukup mendukung untuk pembuktian perkara ini, saya kira kita tidak terlalu perlu untuk menggeledah di tempat lain. Nah, itu tergantung kepada keakuratan dokumen yang sudah kita peroleh. Ya, Pak Victor, ini bicara soal dugaan awal, apakah Anda bisa menyatakan bahwa hasil pemeriksaan awal terkait dengan apa yang sudah digeledah di Pelindo II malam hari ini itu bisa mengarah kepada tersangka? Apakah ini terkait juga dengan posisi Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino, Pak Victor? Itu sangat tergantung kepada alat-alat bukti yang ada pada kita. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Tentu kita sudah juga mempunyai nama-nama tersangka. Hanya kan kita belum bisa mengatakan itu karena kita harus akurat dalam menetapkan, karena ini hak asasi. Jadi nggak bisa kita langsung mengatakan bahwa ada tersangka ini. Tapi kita sudah punya nama-nama untuk ditersangkakan. Kalau bicara alat bukti, menurut Anda apakah sudah cukup kuat alat-alat bukti yang Anda pegang sampai saat ini, Pak Victor? Ya tentu sudah ada alat bukti yang kita pegang. Sebelum kita melakukan penggeledahan ini, kita sudah punya alat bukti. Nah, alat bukti yang kita miliki ini tentu akan diperkuat dengan dokumen-dokumen yang kita peroleh pada penggeledahan saat ini. Ya, ada informasi yang kami terima dari media massa juga bahwa Direktur Utama Pelindo II RJ Lino mengatakan bahwa apa yang Anda dan tim sita pada penggeledahan hari ini itu hanya sebagian kecil dari bentuk investasi yang dilakukan oleh Pelindo II. Bagaimana komentar Anda, Pak Victor? Tentu dalam penggeledahan ini kita tidak sembarangan menyita dokumen. Sangat banyak dokumen yang ada di sana tadi, tetapi kita hanya memilih dokumen-dokumen yang kita butuhkan dalam pembuktian kita. Jadi memang apapun itu dokumen, kalau tidak berhubungan dengan perkara yang akan kita buktikan, kita tidak ambil. Yang kita ambil hanya memang yang berkaitan. Oleh karena itu memang karena yang kita memilih dokumen, tentu
penggeledahan ini tidak bisa berlangsung singkat karena banyak sekali dokumen. Mana yang kita butuhkan itu yang kita ambil. Ya, Pak Victor, terakhir Pak, setelah melakukan penggeledahan nanti kalau memang selesai, apakah ada berita acara atau mungkin berkas yang ditandatangani oleh pihak kepolisian dengan Pelindo II? Itu sudah pasti. Kan barang bukti dokumen apa yang kita ambil itu akan kita perlihatkan kepada mereka, lalu kita buatkan daftar dokumen tersebut, kita buatkan berita acara penyitaan. Tentu kita akan meninggalkan berita acara penyitaan itu kepada mereka. Setelah mereka tanda tangan, kita tanda tangan itu. Ya, Itu baik. merupakan keabsahan daripada dokumen yang kita cita. Baik, Pak Victor, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita 1, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Mas Denny. Ya, pemirsa, demikian tadi Victor Edi Simanjuntak, Brigadir Jenderal Polisi yang juga Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melalui sambungan telepon. Pemirsa, kami segera kembali. Breaking News Berita 1 News Channel segera kembali sesaat lagi.